Jadi kalau orang sudah mengucapkan dua syahadat, pada dasarnya tidak kekal di dalam neraka. Nah ini kalau begini katanya, Pak ini tasor ala ihdauma lam yakun min ahlil qiblah aslan. Nah kalau ada orang katanya, hanya mencukupkan salah satu dari dua kalimat syahadat, maksudnya begini, dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, hilang. Ya, nggak diucapkan, nggak tahu ya. Apakah dia termasuk ahlul kiblat atau bukan? Jadi kalau ada orang, ayo syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Syaratnya lagi enggak ya? Wa asyhadu anna rasulullah ya. Apakah itu disebut orang mukmin atau bukan? Nah, kata dia, lam yakun min ahlil qiblah aslan, dia tidak dianggap sebagai orang mukmin. Jadi harus dua-duanya. Illa, kecuali katanya, kalau ini sih pasti ya, tidak aja adenu li khala fil lisani aw li adam. Kecuali kalau memang dia tidak bisa mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Lidahnya itu misalkan sakit ya. Pas asyhadu alla ilaha illallah dia lancar. Pas asyhadu anna muhammadar rasulullah tiba-tiba sakit, atau pas asyhadu anna rasulullah kok keselak ya. Nah, bisa aja katanya. Awal adami tamakun minhu. Limu aja kemania, atau nah ini kalau ini masuk akal yang kedua nih. Kalau dia itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, pas mau mengucapkan asyhadu anna rasulullah meninggal. Ada yang begitu? Kemungkinan ada yang begitu. Ini mungkin ya. Apakah ini orang masuk ahlul kiblat atau orang mukmin ya? Termasuk kalau memang dia itu ada gak meninggal. Ya kalau meninggal masa dipaksa-paksa, ayo dong masih Rasulullah, enggak bisa. Nah kalau begitu maka dia disebut ahlul fa'inahu yakunu mu'minan, karena dia itu disebut tetap sebagai seorang mukmin ya. Wa amma idza ata bi syahadatin. Nah, ini ada lagi masalah katanya. Jadi memang detail sekali. Kalau ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kata pendapat ini, fala yashtarit ma'ahuma an yaqul, maka dia tidak mengharuskan ketika mengucapkan dua dua kalimat syahadat, wa ana bari'un min kulli dini khalaqal Islam. Jadi dulu para ulama dulu ada yang mensyaratkan kalau orang masuk Islam mengucapkan dua kalimat dua kalimat syahadat ya. Ini lagi pilot kan susah juga ya. Selepat saja. Nah, dua kalimat syahadat ya. Itu ada tambahannya, apa tambahannya? Jadi dia harus mengucapkan statement ya, pernyataan begini. Saya berlepas diri, ana bariun dari setiap ajaran yang bertentangan dengan Islam. Jadi komitmennya benar-benar. Nah dulu ada yang begitu. Nah sehingga ada wacana di tulisan Imam Nawawi ini, kalau orang mengucapkan syahadat apakah ada syarat tambahan itu atau tidak? Nah itu. Tapi bagus juga di zaman sekarang memang perlu juga digituin ya. Iya, ada syahadat. Ya kata apa? Ada orang bersyahadat hanya untuk kawin aja. Ada. Nah, saya kira di konteks pembahasan ini sangat kontekstual di zaman sekarang ya. Karena ada orang yang non muslim, dia ingin menikah dengan orang Islam ya. Nah, coba kalau ada hitam di atas putih situ kan, tambahin dong apa? Saya berjanji bahwa saya berlepas diri dari semua ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Wah, kalau ada itu tanda tangan di atas materai 6.000 ya, jangan 3.000 gitu. Masa nah, itu bagus. Disalahkan begitu, boleh juga nih. Nah, gitu ya. Tapi katanya pertama tidak perlu katanya. Tidak perlu orang mengatakan ana bari'un min kulli dini yukhalaqal Islam, saya berlepas diri dari setiap ajaran atau agama yang bertentangan dengan Islam. Kecuali ada kecualinya katanya. Idza kana minal kufar alladziina ya'taqiduna ikhtisas
risalati Nabi Musa ila Arab. Nah, ternyata kata Imam Nawawi, kalau orang kafir dia meyakini bahwa risalah Islam ini khusus untuk orang Arab, dia harus ada syarat ketika syahadat. Nah, ada tambahan itu. Ternyata konsep Islam itu khusus untuk orang Arab di zaman Imam Nawawi abad ke-7 Hijriah itu sudah ada. Jadi bukan hanya orang sekarang. Kan ada orang sekarang. Itu kan Islam itu untuk orang Arab aja kan. Jenggot itu untuk orang. Memang sih kebanyakan orang Arab berjenggot. Tapi ingat, orang Arab yang gak benar itu banyak yang tidak biasanya ya, kalau orang Arab gak benar nih, itu biasanya tidak berjenggot nih. Biasanya, jangan begitu sekali. Dan gak berjenggot nih. Tapi betul, kalau orang Arab yang ya pokoknya abangan banget lah ya kan. Sholat enggak ya kan. Mereka enggak berjenggot biasanya. Nah, kalau orang Arab yang standar sholat bisa ya, itu berjenggot biasanya. Yang standar. Nah, di sini kalau orang itu meyakini risalah Muhammad hanya untuk orang Arab, maka ketika syahadat harus ada pernyataan tambahan tadi ya. Nah, kata dia, fa innahu la yukam bi islami illa bi an yatabarra. Jadi kalau orang itu meyakini Islam hanya untuk orang Arab, kalau nggak ada tambahan yang ketiga tadi, tidak diterima Islamnya. Ini ada aja ya, dulu juga begitu. Kemudian ada juga yang mensyaratkan dari kalangan mazhab Syafi'i, ya. Ceritanya itu mazhab Syafi'i semua nih. Kalangan mazhab Syafi'i aja yang namanya Imam Nawawi ya. Man syarata ayatabarra mutlaqan wa laysa bisyai'. Jadi mau dia itu meyakini risalah Muhammad untuk orang Arab pun tidak, tapi harus ada tambahan itu. Harus ada tambahan ketika seorang mau masuk Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ditambahin saya berlepas diri dari setiap ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Harus ada. Kalau tidak bisa. Ada lagi kasus. Wa amma idak tasar ala qauli la ilaha illallah wa lam yaqul Rasulullah fal masyhur min madhhabina wa madhabil ulama annahu la yakun musliman. Hanya mempertegas yang tadi ya. Kalau ada orang yang mengucapkan hanya la ilaha illallah, tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka orang tersebut tidak disebut seorang muslim. Kecuali yang tadi ya, yang lidahnya keseleo atau mati duluan sebelum mengucapkan Muhammad Rasulullah. Wa min ashabina, nah, dari kalangan kami juga kata Imam Nawawi ini, ada yang mengatakan yakunu musliman wa yutalib bisyahadah al-ukhra. Fa'in aba ja'ala murtadan. Nah, kasusnya kalau ada orang kamu masuk Islam ya, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Selesai. Nah, itu gimana katanya? Itu jangan langsung dikatakan bukan orang muslim, bukan. Tapi gimana? Coba suruh ulang lagi saja. Coba ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih hilang nih. Ucapan asyhadu anna Rasulullah enggak mau. Kalau tidak mau juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Imam Nawawi mengatakan fa in aba ja'ala murtadan, maka dia dikatakan seorang murtad. Kalau orang murtad gimana? Ya kafir. Kalau orang kafir, maksudnya hukuman murtad itu dibunuh kan? Man badala dinahu faqtuluh kan? Barang siapa yang konversi atau mengganti agamanya, maka harus dibunuh. Faqtuluh, maka bunuhlah. Yang membunuh adalah pemerintah, ulil amri, bukan DKM. Ini DKM siapa aja sih masalahnya? Iya, karena ulil amri pemerintah. Jangan tanyakan lagi pemerintahnya ini sekarang yang gimana Pak Ustaz, itu susah lagi kalau kesana ya. Sekarang karena susah ya. Nah, jadi gitu, murtad ya. Tapi di antara orang murtad itu harus ditunggu tobatnya 3 hari kan. Itu diminta lagi hari pertama, hari kedua, ketiga, ternyata masih nggak mau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu baru kemudian hukuman mati. Wa yumtaj bihadzal qaul, kenapa?
ada jadi katanya, kenapa kok jangan langsung dikatakan dia itu sebagai bukan mukmin, bukan muslim. Jadi alasannya kedua kan begini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah, tanpa itu tetap dikatakan seorang mukmin atau muslim. Itu di permulaan saja ya. Kenapa? Karena ada dalil begini, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ada Muhammad Rasulullah di sini nggak? Nggak ada di sini. Nah, ini bahaya juga kalau di sini aja ya. Nah, ini dalil untuk tahap permulaan boleh orang mengucapkan la ilaha illallah dulu. Nah, jadi kalau ada orang mau masuk Islam bertahap ya. Sekarang apa? Syahadatnya mengakui tidak ada Tuhan Allah dulu, Muhammad, nanti belakangnya saya baca sirah dulu nih ya. Bisa aja, bisa. Nggak ada masalah, silakan. Ya kan? Yang namanya orang masuk Islam itu harus yakin dia ingin mengakui siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia baca sirah ya, setahun baru selesai ya. Datang lagi ke DKI, Ustaz, siap. Wa anna Muhammad. Nah, ya bisa aja, kenapa kan bisa? Lah, memang ada orang begitu, ada aja kalau orang kritis bisa. Entar dulu, saya baru mempelajari konsep ketuhanan. Saya yakin Tuhan itu hanya satu, hanya esa. Saya yakin Tuhan itu maha segala maha, dan itu adanya di Islam. Islam itu bahwa Tuhan itu tidak bergantung dan tidak menggantungkan pada orang lain. Qul huwallahu Allah samad lam yalid wa lam tidak dilahirkan dan tidak lahir. Sudah yakin itu saya mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ntar dulu saya baca dulu. Untuk mencapai la ilaha illallah saja saya 2 tahun. Untuk wa anna Muhammad Rasulullah perlu setahun. Berarti total 3 tahun. Ya, kalau memang dia mau prosesnya begitu silakan aja. Tapi jangan salahkan di tengah jalan meninggal. Kalau udahlah syahadat dulu nanti belajar belakangan, ada juga begitu ya? Ada. Kalau orang syahadat dulu belakangan belajar belakangan itu kayak ijazah dulu belajar. Begitu Pak Ustaz. Kalau dipikir-pikir ya juga sih ya. Bener kan? Begitu ya. Syahadat itu kan pernyataannya. Makanya kan kalau orang sertifikat dalam bahasa Arab ya namanya syahadatul takdir, sertifikat itu kan. Sudah. Jadi kalau orang syahadat dulu belajar belakangan seperti orang ijazah dulu belajarnya belakangan. Tapi memang ada orang yang suka begitu. Banyak. Coba ibu-ibu klik di Google kuliah cepat itu ada. S1 13 juta langsung wisuda. Aduh hebat banget. Betul. Yang lebih hebat lagi S2 ada 20 juta langsung wisuda. Legal. Di sana kami bekerja sama dengan kampus, ada UI, ada UGM, hebat-hebat kampusnya. Jadi dia silakan pilih mau kampus yang mana saja kan. S3 30 juta langsung wisuda juga. Hebat juga dibuatin disertasinya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini katanya dalilnya itu saya diperintah untuk mengucapkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Tidak ada. Fa idza qalu dzalik, apabila mengatakan la ilallah asamu minni, padahal yang mengucapkan hadis ini siapa? Rasulullah ya. Maka mereka terpelihara dariku darahku. Nah, kenapa? Nah, bagi yang mengatakan harus ke Muhammad Rasulullah tidak boleh. Nah, mencoba untuk mengkritisi hadis ini, menjawab hadis ini. Kata dia, hadis ini mahmul katanya. Maksudnya kalau orang mengucapkan la ilallah sebenarnya include juga Muhammad Rasulullah, karena biasanya begitu kan. Karena apa? Dalam bahasa Arab menyebutkan satu pihak yang sebenarnya itu dua pihak yang tidak terpisahkan biasanya mencakup juga. Seperti kalau kita undangan walimah ya, misalkan kepada Ustadz Ihsan, berarti istrinya mencakup gak biasanya? Mencakup gitu kan. Jangan mentang-mentang mana istrinya? Ini cuma Ustadz Ihsan saja, nggak ada istri. Nah itu Ustadz salah. Biasanya dalam undangan kami itu suami juga mencakup
istri tapi tidak mencakup tetangga. Ya. Ada aja orang, ini siapa? Tetangga. Kenapa? Mau makan. Ya. Nggak bisa juga. Pasti motor. Apa itu? Bajas. Oh, iya. Ya itu dalam bahasa linguistiknya seperti itulah. Nah, jadi begitu ya. Nah, ada lagi kasus kan? Ada orang amat tidak aqarra biwujubis shalah al shaum. Al-ghairu min arkan Islam. Tetapi wa huwa ala khilaf millatihi. Ala kana alaiha. Fahal ya'alu dalika muslimat. Jadi ada orang kasusnya dia ikut sholat itu wajib. Dia ikut puasa itu wajib. Tapi dia bertentangan dengan agama Islam dalam hal keyakinan. Jadi ikut-ikutan aja. Apakah disebut orang Muslim? Ini aneh-aneh aja nih pembahasannya ya. Katanya fihi wajhan, ada dua. Memajal muslimat pola katanya. Pertama, dia bisa dikatakan Muslim di awal saja dulu. Nanti di akhir ditanyain dia masih yakin dengan agama yang lamanya. Ya. Dan yang kedua, ya, yang kedua, dia harus diminta untuk dia tetap harus diminta syahadat karena nggak bisa begitu. Dia harus menolak agama yang lama. Nah, itu yang kedua. Kalau kita yang mana nih pendapat yang kita? Kayaknya yang kedua ya lebih akal ya. Udah minta aja pun kamu tinggalkan agama yang lama dulu. Sholat itu belakangan. Nah, karena ada orang yang tetangganya Islam, dia sendirian non-Muslim. Orang lain ikut sahur. Puasa. Ikut sholatin lagi kan? Ikut sholatin. Ini gimana orangnya? Tapi dia katakan di KTP-nya Hindu kan, atau Buddha. Gimana nih ya? Nah, tetap itu bukan seorang Muslim. Karena kan awal manazil. Posisi yang pertama itu adalah atasdik kan, tadi sudah kita sebut Ibnu Battal makanya. Ada lagi kasus. Apa tidak aqarra bisyahadatain? Nah, kalau ada orang bersyahadat tapi tidak pakai bahasa Arab. Padahal di kita banyak apa? Bahasa Arab ya. Ada juga bahasa Indonesia ya. Padahal dia bisa bahasa Arabnya. Apakah orang sebut orang Muslim atau tidak katanya? Sampai ke sini juga. Ini wajhan, ada dua pendapat. Tapi as-sahih yang sahih katanya anahu yasiru muslimat, tetap saja dia disebut seorang Muslim karena al-ibrah itu bukan bahasa tapi substansinya ya, substansinya. Jadi kalau ada orang mau syahadat tapi saya mau pakai bahasa Inggris, boleh silahkan. Kenapa? Karena orang Inggris dia kan. Orang Inggris. Nah, jangan sampai begini. Sekarang kan ada wakil gubernur itu dari Chinese ya, Ahok gitu. Indonesia kan udah kata orang itu sudah banyak dari dulu juga kok wali kota gubernur dari kalangan Chinese. Oh iya, di mana? Di Cina katanya. Kalau di Cina mah iya gitu. Di Cina ya iya. Kayak orang banyak anak kecil sekarang bisa bahasa Inggris hebat. Di mana? Di Amerika iya. Karena ada gitu. Jadi boleh syahadat dengan bahasa selain bahasa Arab ya. Nah, jadi sah ya. Wahtalafal ulama para ulama berbeda pendapat dari kalangan salaf. Kalau ada orang mengatakan begini, ana mukmin, saya orang beriman. Nah, kok bisa diikhtilafkan gimana nih? Apakah dia harus mengatakan ujungnya insya Allah atau tidak? Nah, karena tidak boleh memutlakan dirinya orang mukmin katanya. Dulu ada seperti itu. Padahal kita di speaker saya we are Muslim. Nah itu diperdebatkan di kalangan Nawawi itu dulu, Syafi'i ini. Boleh nggak katanya? Bolehnya itu katanya, apakah harus pakai insya Allah atau tidak? Itu dipermasalahkan juga yang begini-begini. Tapi katanya pertama harus pakai insya Allah. Kalau katakan anak mukmin insya Allah. Faqala ta'ifah la yaqulu ana mu'min muqtasiran alaihi. Jadi tidak boleh mengatakan ana mukmin, saya orang mukmin, hanya itu saja, tapi harus ada tambahan insyaallah. Tapi yang lain mengatakan bolehlah mengatakan ana mukmin tanpa insyaallah katanya.
ya itu boleh aja. Terus kalau orang mengatakan insya Allah itu adalah katanya untuk litabaruk wa lihtibaril akibat, maksudnya untuk mengambil berkah saja dari Allah, boleh pakai insya Allah. Nah, kemudian lihtibaril akibat ingin menegaskan bahwa sebenarnya yang mengatakan mukmin sebenarnya siapa? Allah saja sebenarnya. Ini kalau saya lihatnya mungkin kalau orang mengatakan tidak boleh mengatakan nama mukmin tanpa insya Allah itu harus pakai insya Allah, mungkin kalau saya pendapatnya hanya untuk bab tawadu saja sebenarnya. Kan kalau tawadu itu perlu ya, perlu ya. Jadi kemudian ini sebenarnya pengurangan juga di sini ya. Sudah selesai, nggak cukup. Tapi memang sudah selesai kalau sini belum. Selesai. Kita hanya ingin melihat potongan-potongan yang mungkin bisa diambil manfaatnya ya, di sini. Ya selesai, nggak ada yang perlu. Itu konsep iman ya. Tapi itu saja mungkin terkait dengan masalah nukson bertambah dan berkurangnya. Tapi panjang juga ya model-model begini nih. Sebenarnya kita belum menjelaskan tentang kiamatnya belum ya, kiamatnya. Ya bulan depan atau kapan-kapan lah. Tapi sejauh ini alhamdulillah pengajian ini alhamdulillah kelihatannya isi komah ya. Kan kalau yang kasus dulu kan naik turun ya. Nggak naik lagi habis itu. Tapi bisa saja mungkin kalau ada pertanyaan silakan ibu bapak ya. Terkait masalah hadis ini ya, masih hadis ini ya. Saya tertarik tentang yang ikrar bilisan itu. Itu kan berupa ikrar. Jadi dalam pemikiran saya berarti lisan kita juga bisa mempengaruhi kualitas bagaimana kita gitu, apa yang kita lisankan. Karena ini masalah kehati-hatian sebenarnya. Banyak di antara yang mungkin bisa jadi saya termasuk tidak berhati-hati dalam melisankan, sehingga apakah itu nanti bisa menjadikan nilai keimanan kita turun. Misalkan kita bercanda, tapi bercandanya seolah kira-kira mungkin sepertinya biasa-biasa saja gitu, tapi lama-lama apakah itu bisa juga menjadi bahaya buat kita, karena kebanyakan misalkan mungkin bercandanya sederhana, selalu masalah makanan saja gitu, apa-apa, terus atau menyinggung masalah fisik seseorang gitu. Nah itu kan ya, karena kalau kita lihat masalah imannya kan tiga itu harus ada semuanya. Kalau perbuatan mungkin kita bisa lihat lah gitu, tapi kalau bicara kayaknya seperti hal biasa. Nah, ini mohon bisa dideskripsikan supaya kita masuk ke level kehati-hatian lah, menjaga iman. Terima kasih. Ada yang perintahkan begini. Ini terkait lisan itu. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah wa yasubullah aswa min ilmi. Jangan mencaci maki wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Mereka yang menyembah selain Allah. Ada biksu-biksu lagi beribadah kepada tempat pemuda. Dasar biksu pelontos ya. Nanti malah dia juga pada subullah mereka akan mencaci maki, mengecanda apanya, tapi itu fatal karena itu bisa juga nanti biksu-biksu tersebut atau yang kita hina tersebut mencaci maki siapa? Allah. Itu kan contoh lisan itu memang perlu hati-hati ya. Kemudian juga saya lupa ya, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang masalah lisan ini juga bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ada juga hadisnya terkait, saya lupa, ada hadisnya saya lupa ya. Tapi jelas memang lisan itu bisa jadikan jangan mengatakan kalimatul kufri kan, mengatakan kata-kata kekufuran. Adapun bab
ada memang canda tawa itu kan kadang-kadang kalau terlalu sering bisa mematikan hati ya. Kalau canda atau tawa bercanda lah, mazah, ya itu boleh-boleh saja, intinya ya tidak berlebihan saja ya, tidak berlebihan. Dan bercanda dengan sesuatu yang benar, bukan yang dusta ya. Nah, tapi kebanyakan orang memang kalau bercanda itu ceritanya bohongan ya, ceritanya bohongan. Nah, sebuah Kristen Akom ini kan banyak bohongan kita ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih memang perlu harus berhati-hati ya. Termasuk kan ada sebuah hadis al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi ya. Muslim itu adalah, itu definisi muslim loh. Kan patah juga ya. Disebut seorang muslim itu kalau orang muslim yang lain itu tidak merasa terganggu atau selamat dari gangguan lisannya kan. Berarti kalau mereka merasa terganggu dengan lisan kita disebut muslim atau bukan? Kalau lihat hadis ini bukan. Nah, itu kan? Jadi betul, memang harus hati-hati. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain merasa tidak terganggu atau selamat ya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ya banyaklah hadis atau dari Al-Quran yang menyebutkan tentang harus menjaga apa? Menjaga lisan. Walau alam seperti itu. Lain-lain. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Walaupun tadinya nggak mau hadir ini, tapi ini kaitannya banyak orang juga ya. Kalau gantian mendadak nggak bisa ya. Baik, itu saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang enaknya kalau ngaji kita begitu. Jadi dapatnya detail dan valid lah karena langsung dari sumbernya. Jadi bukan cuma jiping doang ya, di kuping ya. Walaupun tadi jiping juga karena kita dengarnya pakai kuping gitu. Cuma dengan rujukan-rujukan seperti itu jadi lebih enak. Dan detail tadi bahkan dibahas kasus per kasus. Dan kalau nggak salah memang begitulah cirinya Imam Nawawi saja. Kalau dia nulis buku itu selalu detail dengan berbagai kasus sehingga orang paham betul ketika ada kondisi begini gimana, begitu gimana, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas tadi bab hadis Jibril ya, walaupun belum selesai tadi bab hari kiamatnya dan segala macam, dan mudah-mudahan menambah ilmu kita. Mungkin sedikit saja, saya tidak bermaksud menyimpulkan karena memang tidak perlu disimpulkan, tapi sedikit memberikan satu gambaran dan arahan bahwa dari apa yang disampaikan saya lihat melalui kitabnya tadi, bahwa tadi poin pentingnya adalah mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Dan yang namanya iman dia terkait dengan tiga hal, yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawari atau bil arkan. Jadi dia harus diyakini di dalam hati, kemudian ditetapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Sebagaimana halnya, saya lupa di surat apa ayat berapa, itu Allah bersabda, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ini di Al-Quran surat apa? Al-Baqarah kalau salah saja. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Saya lupa surat apa? Al-Hujurat 14 ya. Allah katakan qalatil a'rabu, berkatalah orang-orang Arab Baduy itu kepada Rasulullah, amanna, ya Rasulullah aku beriman, kata orang Arab Baduy. Qul lam tu'minu. Kemudian Allah katakan, katakanlah kepada mereka lam tu'minu, kalian itu belum beriman.
Kata Allah meminta Rasulullah untuk mengatakan kepada orang Arab Badui, kalian belum beriman, walaupun mereka katakan amanna, saya beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kalian sudah Islam, cuma belum beriman. Kalian sudah Islam tapi belum iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum menghujam, belum masuk menghujam ke dalam hati kalian. Jadi ya, bahwa iman itu perpaduan dari 3 perkara tadi. Iman adalah Islam, dan Islam belum tentu iman. Maka tuntutan kita adalah bukan sekadar menjadi muslim, tapi menjadi seorang mukmin. Karena mukmin itu adalah muslim. Baik, baru sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.